Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadanya." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila terkena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya,
disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami sekali lagi, sehingga kami boleh berkumpul beribadah kepadamu. Walaupun meski Tuhan, mungkin kami datang, kami menyanyikan bahwa Engkau adalah Allah kami, hidup kami adalah milik-Mu, Engkau adalah segalanya bagi kami. Tapi mungkin Tuhan, hati kami sesungguhnya kosong, kami sesungguhnya jauh daripada Engkau, dan yang apa kami kejar bukan Engkau tetapi apa yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah perenungan kami pagi hari ini membawa kami kepadamu, bersandar penuh kepadamu saja. Ya, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan melanjutkan seri Hakim-Hakim kita di Hakim-Hakim 16. Saudara, kalau kita baca sekilas, apa sih isi Hakim-Hakim 16 ini? Jawabannya biasanya seputar 3 hal. Rambut Simson,
Delila, dan godaan seksual. Saudara, ketiga hal ini memang ada di dalam pasal ini. Tapi bukan itu inti pesan dari pasal ini, saudara. Kalau kita hanya berfokus tentang cerita moral, tentang seorang pria kuat yang punya kelemahan terhadap perempuan, kita memang nggak akan salah. Ini fakta yang ada di dalam Alkitab ini. Tapi kita bisa melewatkan maksud sebenarnya yang penulis maksudkan ketika ia menuliskan pasal ini. Saudara, seluruh pasal ini sebenarnya berputar pada satu kalimat yang diletakkan di tengah-tengah pasal ini. Di ayat 20 ketika dikatakan tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, Simson tidak tahu orang paling kuat dalam sejarah Israel terbangun setelah potong rambut, dan dia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya hal yang membuat dia kuat itu sudah lenyap. Dia masih mau memamerkan kekuatannya, saudara. Dia masih berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta-ronta lepas di ayat 20. Tapi kita lihat nggak terjadi, kenapa? Karena ya memang Samson sudah nggak ada apa-apanya lagi setelah potong rambut itu. Saudara, Hakim-Hakim 16 ini bukan pertama-tama tentang cerita tentang seorang pria yang kuat, yang kehilangan kekuatannya. Saudara, ini cerita tentang seorang hamba perjanjian yang perlahan-lahan, diam-diam, lewat kompromi-kompromi kecil bertahun-tahun, akhirnya berhenti bergantung kepada Allah yang telah mengkhususkan dia, sampai tiba akhirnya hadirat Allah itu pergi, dan Samson tidak mengetahuinya ketika Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Dan saudara, ini harusnya membuat kita gelisah. Kenapa? Ini bukan hanya terjadi kepada Samson. Hal ini dapat terjadi kepada kita. Bukan bagian fisiknya, saudara. Kita nggak akan punya kekuatan super gitu ya, terus kayak dipotong rambut terus hilang. Itu nggak kayak gitu. Tapi ada polanya yang bisa terjadi kepada kita. Pergeseran perlahan dari ketergantungan kepada Allah, yang awalnya kita bergantung penuh, bersandar kepada Allah, tapi melalui kompromi-kompromi kecil kita lolos dan lolos, sehingga akhirnya setelah bertahun-tahun kita tidak sadar bahwa kita telah mandiri tanpa Allah, kita tidak lagi bergantung kepadanya, dan kita telah jauh meninggalkan Allah, kita tidak lagi ada di hadirat Allah. Sementara itu, padahal kita masih terus melayani, kita terus hadir, kita mengucapkan kata-kata yang rasanya rohani, yang memang benar, tapi saudara, di balik pelayanan kita, di balik perkataan kita, sebenarnya kosong. Karena tidak ada Allah dalam semua itu. Itu hanya kita dan pelayanan kita. Jadi pagi ini saudara, kita akan merenungkan Hakim-Hakim 16 ini dalam 3 poin. Pertama, kita akan melihat bagaimana Allah menyingkapkan kebodohan mengandalkan diri sendiri tersebut di dalam kehidupan Simson. Kedua, kita akan melihat bagaimana Allah mendisiplin seorang hamba yang telah menyalahgunakan anugerahnya. Dan ketiga, kita akan menemukan bahwa tragedi yang sesungguhnya bukanlah potong rambut itu, saudara. Kita akan melihat bagaimana Allah menunjukkan kemuliaannya lewat seorang pembebas yang telah hancur. Allah akan menyatakan kemuliaannya. Kita masuk kepada bagian 1, Allah menyingkapkan kebodohan mengandalkan diri sendiri. Saudara, pasal ini dibuka dengan cara yang sama nanti seperti ketika ia nanti sama ditutupnya di wilayah musuh. Pasal ini dimulai di wilayah musuh, ditutup di wilayah musuh. Di ayat 1 dikatakan pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza. Saudara, Gaza ini bukan kota perbatasan. Ini kota paling selatan dari 5 kota utama Filistin. Kira-kira 70 km dari kampung halaman Simson di Zora. Jadi jauh. Tempat ini jauh di jantung wilayah musuh. Dan perhatikan saudara, nggak ada yang minta Simson ke sana, nggak ada yang mengirim dia. Ini juga bukan jebakan orang Filistin yang memancing Simson buat ke sana, bukan juga misi dari Allah. Dia hanya pergi begitu saja karena dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu dia menghampirinya. Ini murni karena hawa nafsu Simson. Dan apa yang
terjadi selanjutnya kita lihat, rasanya lucu saudara. Ini kayak kita lagi lihat film gitu. Orang-orang Gaza ini mendengar dia ada di kota mereka, lalu memasang jebakan di pintu gerbang, seperti yang tadi kita telah baca. Mereka menunggu sampai pagi untuk membunuh Simson, tapi tengah malam saudara dikatakan Simson bangun, berjalan ke gerbang, mencabut kedua daun pintunya. Bayangin saudara, ini orang kuat banget. Ini pintu gerbang ya saudara, bukan pintu ini, nggak sekecil itu. Pintu ini begitu besar, begitu berat. Yang diangkat sama Simson itu termasuk tiangnya sama palangnya. Diletakkan di atas bahunya lalu membawanya mendaki sekitar 70 km ke sebuah bukit yang berhadapan dengan Hebron. Ini sudah masuk lagi jauh ke wilayah Israel. Begitu kuat, begitu hebat, luar biasa. Sesuka-sukanya, dia kuat banget saudara. Dia mau masuk ke jantung wilayah musuh, dia jalan ke sana, dia datang, dia senang-senang terserah dia, dikepung musuh dia nggak peduli. Dia bisa memamerkan kekuatannya dan membuat musuh itu namanya kayak orang bodoh gitu. Dia bisa jalan lagi, balik lagi, nggak ada yang terjadi. Ini pertunjukan kekuatan yang luar biasa saudara. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Saudara, sebelum-sebelumnya setiap kali Simson melakukan hal-hal yang ajaib, selalu disertai satu ungkapan, roh Tuhan berkuasa atas dia. Di pasal 15, di pasal 13, roh Tuhan berkuasa atas dia. Tapi tidak di sini saudara, di sini nggak dicatat dikatakan roh Tuhan berkuasa atas dia. Kali ini penulis Hakim sama sekali tidak menyebut roh Allah. Dan adegan gerbang kota ini saudara diceritakan dengan gaya yang datar, apa adanya, kayaknya ya hanya sebuah cerita yang lalu begitu saja. Seolah-olah kekuatan Simson ini adalah bakat alami yang bisa dia gunakan kapan saja sesuai keinginannya. Kayak kedua tangannya aja dia mau pakai buat apapun juga bisa. Tapi yang perlu kita ingat di sini, Allah diam, saudara. Enggak ada catatan tentang roh Allah berkuasa atas dia. Ini peringatan pertama bagi kita. Simson mulai memperlakukan karunia-Nya seolah-olah itu miliknya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Lalu di adegan berikutnya kita melihat Delila muncul. Dan Delila ini saudara adalah episode paling panjang dalam kisah Simson ini. 4 kali para raja kota Filistin ini menyuap Delila dengan jumlah ini itu gak masuk akal saudara. Jumlahnya ini lebih dari 3 kali lipat emas yang disimpan Gideon ketika ia menang atas Midian. Gideon itu menang atas Midian dapat jarahan banyak, ini lebih banyak yang Delila dapatkan. Jadi bayangan duit yang dipakai buat nyuap Delila ini banyak sekali. Supaya Delila bisa menemukan rahasia kekuatan Simson. Dan ini berulang 4 kali. Polanya Delila bertanya, Simson berbohong, orang Filistin melancarkan jebakannya, Simson lolos tanpa kesulitan yang berarti. Sudah perhatikan baik-baik, setiap kali Simson lolos, seharusnya hal ini mengajarkan Simson untuk lari menjauh saudara. Seharusnya dia tahu perempuan ini memang sedang menjebak dia dan dia menyingkir, dia mundur dong. Dia tahu dia sedang dijebak, ini jelas-jelas terang-terang lu ditanya kelemahan lu apa terus langsung dilakukan. Tapi Simson nggak peduli saudara, dia nggak pergi, dia tetap di situ. Yang terjadi malah saudara, setiap kali Simson lolos dari maut, kepercayaan dirinya semakin naik. Kepercayaan dirinya semakin membesar, rasa waspadanya semakin mengecil sedikit demi sedikit. Aneh saudara. Dia malah semakin percaya diri, dia semakin gak takut. Saudara, inilah yang terjadi ketika karunia yang Allah berikan kita salah gunakan. Saudara, penyalahgunaan karunia yang Allah berikan, ini gak cuma pada Samson, ini dapat terjadi kepada kita. Tentunya gak terjadi serta-merta dalam kejadian yang fatal, yang besar. Cara kita menyalahgunakan karunia yang telah Allah berikan, itu selalu sedikit demi sedikit. Kita pun kalau melakukan sebuah kebohongan,
sebuah kejahatan. Nggak mungkin saudara, kita nggak berpengalaman terus melakukan kejahatan yang begitu besar. Kita nggak akan berani, kita pasti takut. Kita mulai dari yang kecil, mulai besar. Lewat keputusan kecil yang seolah-olah membuktikan bahwa kita bisa lolos dengan penyalahgunaan karunia yang telah Allah berikan. Simson sudah lama bermain-main dengan api. Sampai akhirnya saudara, Simson berhenti percaya bahwa api tersebut dapat membakar dirinya. Maka pada putaran keempat saudara, ketika Delila melumpuhkan Simson, dengan ini senjata paling mutlak saudara. Ketika Delila ngomong ini ya, kekasihnya begitu dikasih, mana mungkin kamu bilang kamu cinta aku, masa kamu gak ngomong sama aku, hatimu gak sama aku bohongi terus. Katanya kamu cinta, hati-hati saudara. Akhirnya Simson menyerah saudara, dia dengar ini menyerah. Dia menceritakan segala isi hatinya. Bukan karena Delila tiba-tiba jadi baik atau layak dipercayai, bukan. Gak ada yang berubah dari Delila, yang berubah adalah Simson. Dia sekarang bukan lagi pria yang percaya bahwa ada suatu hal yang benar-benar dapat menyentuhnya, dapat mengalahkannya. Simson gak percaya. Perhatikan apa yang Simson katakan ya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Untuk pertama kalinya saudara, dalam seluruh cerita ini Simson menyebutkan dengan jelas sumber kekuatannya yang sesungguhnya. Dan ketika ia mengucapkan ini saudara, maka jelas bagi kita bahwa sebenarnya, dan akan jadi lebih jelas lagi nanti, bahwa Simson ini akhirnya sudah tidak benar-benar percaya bahwa kekuatannya itu bergantung kepada Yahweh. Menurut Simson, kekuatannya itu enggak ada pada Yahweh. Dia tidak akan pernah membiarkan pisau cukur mendekati kepalanya, saudara. Apalagi memberitahukannya kepada seorang musuh. Kalau dia benar-benar percaya bahwa kekuatannya dari Yahweh dan ia adalah nazir Allah, yang seharusnya pisau cukur nggak akan pernah menyentuh kepalanya. Dia nggak percaya. Dia tahu saudara, dia tahu kekuatannya itu ada di rambutnya, tapi dia sudah tidak percaya kepada Yahweh yang memberikan kekuatan itu. Ia merasa kekuatan itu bukan lagi dari Yahweh, tetapi memang miliknya sendiri. Saudara, ini adalah sikap menyalahgunakan karunia Allah. Mengetahui persis, Simson mengetahui persis di mana letak bahayanya. Letak bahaya ketika ia mengungkapkan ini kepada Delila, tetapi ia tetap terus berjalan melakukan hal ini. Ketika ini terjadi kepada kita juga, ketika kita tahu bagaimana kita menyalahgunakan karunia, tetapi kita akan terus melakukannya. Kenapa saudara? Karena ini bukan lagi tentang melayani Allah, karunia ini bukan lagi dari Allah, tetapi karunia ini kita anggap sebagai sesuatu yang adalah milik kita dan bagi keuntungan kita, sehingga ketika kita, walaupun kita tahu kita salah menggunakannya, kita akan tetap terus menggunakannya demikian. Karena jauh di dalam hati kita saudara, kita mulai percaya kepada diri kita sendiri dan tidak bergantung lagi kepada Allah yang memberikan karunia itu. Saudara, dosa Simson di sini yang terutama bukan hawa nafsu. Tentu ada hawa nafsu di sini, tetapi dosa terutamanya bukan hawa nafsu. Ada dosa yang lebih dalam yang mendasari semuanya ini saudara. Simson saudara sudah belajar mempercayai karunia lebih daripada sang pemberi karunia. Simson lebih percaya kepada kekuatan yang diberikan Allah itu daripada kepada Allah yang memberikannya. Dan bahaya ini saudara nyata kepada kita semua.
Karena Allah memberikan kita karunia, setiap kita punya karunia yang Allah berikan. Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita tempat. Kita diberikan pelayanan, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan posisi, kita diberikan pengaruh pada tahap-tahap, pada taraf-taraf tertentu. Kita diberikan pengetahuan rohani. Tapi saudara, setiap karunia yang Allah berikan pada kita, diam-diam juga menjadi ranjau rohani begitu kita mulai mengandalkan karunia tersebut dan bukan mengandalkan Allah yang memberikan karunia tersebut. Bahkan saudara, misalnya ketika kita merasa kepintaran yang Allah berikan, pekerjaan yang Allah berikan itu mendefinisikan siapa diri kita lebih daripada apa yang Allah katakan. Ketika kita menggantungkan hidup kita, diri kita kepada posisi kita, kemampuan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, uang kita, mungkin keluarga kita, siapa kita, maka pemberian-pemberian Allah itu sudah tidak lagi menjadi penolong bagi kita. Karunia-karunia tersebut telah menggantikan Allah itu sendiri. Dan Allah tentu tidak mau ini saudara. Bahkan saudara, kesuksesan itu seringkali jauh lebih berbahaya bagi jiwa kita dibandingkan penderitaan. Karena penderitaan seringkali mendorong kita berlutut di hadapan Allah. Sementara kesuksesan diam-diam meyakinkan kita saudara, bahwa kita tidak lagi perlu berlutut. Rasanya semuanya begitu natural. Mungkin awal-awal kita kayak, ya ini karena Tuhan. Tapi kita selalu mendapatkannya. Kita selalu mendapatkannya sampai lama-lama kita yakin. Ya memang saya bisa. Ya memang ini kemampuan saya. Dan kita lupa kepada Allah yang memberikan itu. Saudara, jauh sebelum Simson kehilangan kekuatannya, Simson sudah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, saudara. Ketergantungannya kepada Allah. Potong rambut ini bukan tragedinya. Ini hanya saat ketika tragedi di hati Simson yang tidak bergantung kepada Allah itu nampak nyata. Kita masuk ke poin kedua. Allah mendisiplin mereka yang menyalahgunakan anugerahnya. Saudara, ayat 19 sudah memberitahu kita dengan jelas, kekuatannya telah lenyap daripadanya. Itu kalimat yang tentu akan kita duga, karena memang dikatakan begitu. Samson gak boleh kena cukur, lalu sekarang dia dicukur. Kalimat ini cocok dengan alur ceritanya. Delilah mencukur rambutnya, kekuatannya pergi, lalu ceritanya berjalan terus. Tapi penulis Hakim-Hakim, saudara, menolak membiarkan kita berlalu begitu saja. Di ayat 20 yang memberitahu kita apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itu jauh lebih parah saudara dari sekedar potong rambut. Yang dikatakan di ayat 20 adalah, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, kekuatannya di ayat 19 sudah lenyap. Di ayat 20 dikatakan, tapi Simson tidak mengetahuinya. Saudara, kalau kita baca dua ayat ini, penulis ini dengan sengaja memisahkan saudara, hilangnya rambut dan hilangnya hadirat Allah. Karena penulis ini ingin kita mengerti bahwa rambut Simson ini tidak pernah punya kekuatan magis. Kekuatannya bukan pada rambut Simson. Rambut ini hanyalah tanda. Penanda yang kelihatan dari sebuah realitas perjanjian yang tidak kelihatan. Kekhususan Simson seumur hidup sebagai seorang nazir yang dikhususkan bagi Allah sejak sebelum dia lahir. Saudara, yang sesungguhnya pergi dari Simson itu bukan rambut-rambutnya saudara. Yang pergi adalah Yahweh, okelah dia botak. Tapi yang pergi adalah Yahweh saudara. Poinnya bukan rambutnya, tapi adalah Yahweh yang pergi dari Simson. Yang memberi kekuatan kepada Simson adalah Yahweh. Ketika ia mengatakan kelemahannya kepada Delila,
Ia menunjukkan saudara bahwa sebenarnya ia tidak percaya bahwa dengan dicukur pun kekuatannya akan hilang. Karena dia sudah tidak percaya bahwa kekuatan itu berasal dari Yahweh. Kekuatan itu adalah miliknya sendiri. Ketika sekarang sudah dicukur, ia tidak tahu saudara. Kita lihat dia masih akan berkata saudara, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Dia pikir dia masih punya kekuatan saudara. Dia merasa kekuatan ini miliknya. Tapi kekuatan itu dari Yahweh. Dan sekarang dengan dicukurnya tanda itu menunjukkan saudara bahwa sekarang Yahweh tidak lagi bersama-sama dengan dia. Seperti yang sudah-sudah dikatakan, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Simpson percaya bahwa kekuatannya bekerja secara otomatis sesuai keinginannya. Ia tidak lagi butuh relasi yang hidup dengan Allah untuk mempertahankan kekuatan ini. Dia tidak lagi bergantung kepada Allah dan ia menjadi mandiri. Ia bergantung kepada dirinya sendiri. Ia tidak peduli hatinya dekat dengan Allah atau tidak. Ia tidak lagi memiliki iman kepada Yahweh. Dan saudara, begitu Simpson melangkah keluar untuk bertarung saudara, semuanya berbalik, semuanya gagal. Pria yang dulu menangkap musuh-musuhnya ini sekarang ditangkap. Pria yang dulu melihat apapun yang dia mau, dan sejak awal cerita ini saudara, cerita Simpson kita lihat bahwa matalah yang selalu menggerakkan hidup Simpson, sekarang dicungkil, sekarang ia dibutakan. Hakim yang dulu memerintah Israel ini sekarang dibelenggu dengan rantai tembaga dan disuruh menggiling gandum, seperti binatang saudara, ini pekerjaan binatang. Ini nasib yang secara khusus saudara diperingatkan oleh kutukan-kutukan perjanjian dalam Ulangan 28. Kutukan yang akan menimpa satu bangsa yang meninggalkan Allahnya. Saudara, keruntuhan pribadi Simpson sebenarnya adalah cerita runtuhnya bangsa Israel yang kita temukan dalam satu tubuh manusia. Saudara, ada hal yang perlu kita renungkan di sini. Sangat mungkin saudara, kita tetap berfungsi. Sangat mungkin kita tetap melayani. Sangat mungkin kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Sementara, diam-diam sebenarnya kita telah mengundurkan diri dari hadirat Allah. Dan kita tidak menyadari hal ini saudara. Kata-kata paling menakutkan dalam pasal ini adalah ia tidak tahu saudara. Ia tidak tahu bahwa ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Saudara, penipuan diri saudara adalah kondisi yang jauh lebih berbahaya daripada rasa bersalah. Saudara, rasa bersalah, ketika kita tahu kita bersalah, ketika kita merasa bersalah, rasa bersalah akan mendorong kita, rasa berdosa akan mendorong kita untuk berlutut di hadapan Allah. Sedangkan ketika kita menipu diri kita sendiri, ketika kita mengatakan, ya memang saya yang punya kekuatan itu. Penipuan itu membiarkan kita tetap berdiri di tempat kita terjatuh. Kita enggak sadar kita telah jatuh. Tapi saudara, yang menarik adalah di adegan selanjutnya, penulis Hakim-Hakim tepat di tengah adegan ini saudara, setelah pencungkilan mata Simpson, setelah ia dibelenggu, setelah Simpson direndahkan menjadi budak kerja paksa di Filistin, penulis menuliskan tetapi rambutnya mulai tumbuh setelah dicukur. Dan kalimat ini rasanya kayak selipan, kalau kita baca tuh ini kayak selipan. Nggak ada apapun dalam pasal ini yang bikin kita kayak nggak ada penjelasan yang diberikan, terus kalau memang tumbuh kenapa gitu. Tidak ada doa yang dicatat juga, Simpson nggak berdoa, nggak ada pertobatan yang diceritakan, rambut itu hanya mulai tumbuh.
Ya, bagi yang mulai kehilangan rambut ini sukacita ya saudara. Rambut ini mulai tumbuh saudara. Kata mulai ini nggak sepele ya saudara. Kata mulai ini adalah kata yang sama yang dipakai malaikat Tuhan ketika ia memberitahu ibu Simson bahwa anaknya akan mulai melepaskan Israel. Ini kata yang sama. Kata yang sama yang dipakai ketika roh Tuhan mulai menggerakkan Simson di pasal 13. Penulis Hakim-Hakim saudara dengan sengaja menggemakan bahasa panggilan yang digunakan kepada Simson tepat di titik di mana ia paling rendah, dia paling sendiri, ia paling gagal. Dan menariknya saudara, apa yang sedang dilakukan penulis ini, ia sedang diam-diam mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara, disiplin yang Allah berikan kepada Simson ini bukanlah kata terakhir. Saudara, perlu dicatat ini bukan tentang cerita rambut ajaib yang tumbuh kembali dengan sendirinya. Ini adalah tanda saudara, mulai tumbuhnya rambut ini adalah tanda bahwa belas kasihan Allah itu sudah mulai bekerja. Ketika waktunya masih gelap, ketika keadaannya nampaknya tidak berubah, ketika tidak terlihat ada perubahan yang terjadi, tapi kasih karunia Allah itu sudah mulai bekerja. Ketika Simson masih menggiling gandum bagi musuh-musuhnya, belas kasihan Allah terhadap Simson itu sudah tumbuh dalam kegelapan. Saudara, seringkali inilah cara anugerah Allah bekerja dalam hidup kita setelah kita gagal. Saudara, jarang sekali anugerah itu mengumumkan gitu ya dirinya dengan sorak-sorai gitu, apalagi setelah kita jatuh begitu dalam. Kasih karunia Allah mulai dengan diam-diam di tempat yang rasanya tuh masih terasa seperti kekalahan. Ketika kita masih putus asa, ketika kita tidak bisa melihat ada perubahan. Saudara, disiplin Allah bagi umat perjanjiannya itu gak pernah sekedar hukuman. Ketika Allah mendisiplin kita, ketika Allah mengizinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendisiplin kita, itu tidak pernah sekedar untuk menghukum kita. Ini adalah sebuah proses yang meskipun menyakitkan, menyingkapkan kebutuhan kita yang paling dalam. Bukan kekuatan yang dipulihkan, saudara, tetapi ketergantungan yang dipulihkan kepadanya. Saudara, proses pendisiplinan Allah yang menyakitkan itu membuat kita sadar bahwa yang kita butuhkan untuk dipulihkan bukanlah kekuatan kita, tetapi ketergantungan kita pada Allah. Saudara, kegagalan manusia tidak pernah menjadi kalimat final diceritai. Karena kita akan melihat saudara, kesetiaan perjanjian Allah jauh lebih besar daripada kegagalan hambanya. Kita masuk kepada poin ketiga. Allah menunjukkan kemuliaannya lewat seorang hamba yang hancur. Saudara, sekarang adegannya berpindah. Nada seluruh cerita ini juga akan kita lihat berpindah. Kita berpindah sekarang dari penjara, dari tempat Simson yang buta dan hancur itu, sekarang ke kuil Dagon. Penuh sesak dengan orang Filistin yang lagi berpesta pora. Para raja kota sedang berkumpul, dikatakan untuk mempersembahkan korban besar dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah mereka, Dagon. Dinyanyikan, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Orang-orang banyak menyanyikan lagu yang sama. Sekitar 3.000 laki-laki dan perempuan berjejal di atas atap untuk menonton ini, saudara. Saudara, yang sedang terjadi adalah orang Filistin bukan sekedar merayakan kemenangan militer di sini. Mereka sedang membuat sebuah pernyataan tentang realitas yang tertinggi. Mereka sedang menyatakan sesuatu di sini. Nyanyian
orang-orang Filistin ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Dagon telah mengalahkan Yahweh. Saudara, di dunia waktu itu, di masa itu, ketika bangsa-bangsa itu berperang dan ada yang menang, maka yang menang bukanlah hanya bangsanya, yang menang adalah Allahnya, saudara. Yang sedang berperang, ketika mereka berperang adalah Allah-Allah mereka, dan ketika ada yang menang, maka yang menang itu dianggap sebagai mana? Pertanyaannya terus, Allah yang benar yang mana? Ya Allahku lah, Allah yang menang. Jadi sekarang saudara, pertanyaannya bukan lagi apakah Simson akan lolos? Apakah gimana nasib Simson? Pertanyaannya sekarang jauh lebih besar. Allah siapakah yang sesungguhnya adalah Allah? Allah mana yang lebih besar? Mana yang benar-benar Allah? Dan di sini saudara kita lihat ada tikungan gitu ya, kayak ada sesuatu yang luar biasa. Selama 20 ayat, Simson itu menjadi pusat dari seluruh pasal ini. Pilihan-pilihannya, kegagalan-kegagalannya, kehancuran dirinya sendiri, rasanya semuanya tentang Simson. Tapi mulai dari titik ini saudara, kita melihat kameranya tuh rasanya kayak bergeser mundur. Dia zoom out gitu ya. Dan kita dibuat sadar bahwa Simson bukan inti dari cerita ini. Kehormatan Yahweh sendiri yang sekarang sedang dipertaruhkan. Yang sedang diinjak-injak saudara di sebuah rumah berhala yang tidak bernyawa. Kita lihat di pasal ini dikatakan bahwa Simson keluar kata mereka supaya dia dapat melawak bagi kita. Mereka menaruh Simson saudara di antara dua tiang penyangga di tengah bangunan. Saudara, tiang-tiang ini menurut catatan arkeologis dalam kuil-kuil semacam ini pada waktu itu biasanya dua tiang ini tuh berdekatan sehingga cukup dekat untuk seseorang itu kayak bertopang kepada dua. Jadi tiangnya nggak jauh di sana. Dan Simson saudara yang buta, dihina, dia menjadi tontonan gitu bagi orang-orang, bagi musuh-musuhnya. Dan sesuatu Simson lakukan di tengah kondisinya yang tidak berdaya ini. Ia berdoa saudara. Simson berdoa, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kau balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Saudara, doa ini bukan doa yang baik ya saudara. Ini doa yang penuh dendam sebenarnya. Yang Simson pikirkan, lagi-lagi bukan tentang Yahweh, bukan. Simson masih memikirkan matanya sendiri kurang ajar, mata gue dicongkel. Dia masih, ini yang bikin dia doa, dia dendam banget saudara. Ini bukan doa dari seorang pria yang tiba-tiba jadi dewasa secara rohani. Yang tiba-tiba begitu dekat dengan Allah. Bukan saudara. Tapi saudara perhatikan, yang mengagumkan adalah ini kedua kalinya sekaligus yang terakhir kalinya dalam seluruh hidup Simson yang tercatat dia berseru kepada Yahweh. Yang pertama di akhir pasal 15 dan kedua kalinya di sini Allah menjawab. Terus kita lihat saudara, penulis surat Ibrani itu melihat momen ini kemudian memasukkan Simson ke dalam daftar orang-orang beriman. Di Ibrani, Simson itu masuk daftar orang-orang beriman saudara. Mau saudara gimana? Setuju gak? Gak berani ya gak setuju sama Alkitab yang gak bisa. Tapi kenapa? Tapi mungkin kita bertanya dong. Kayak kok bisa Simson kayak gini masuk di daftar orang-orang beriman? Ya kalau dia Yesaya, Yeremia ya oke lah. Simson. Dia cari perempuan sundal ke wilayah musuh. Sekarang dia mau bunuh orang juga karena matanya dia dendam sendiri. Gak ada urusan sama Allah. Tapi dia orang beriman saudara. Saudara, Ibrani memasukkan Simson ke dalam daftar orang beriman ini bukan karena karakternya patut dicontoh, tentu tidak patut saudara. Tetapi saudara, karena pada dua momen krisis terbesar di dalam hidupnya.
Simson itu melemparkan dirinya sepenuhnya kepada Yahweh. Mungkin motivasinya salah. Mungkin yang ia inginkan adalah kembali kepada dirinya sendiri. Tapi di momen-momen ini, ia melemparkan dirinya kepada Yahweh. Ketika ia tidak punya harapan, ia tersungkur pada kaki Allah. Saudara, inilah wajah iman, bahkan pada seorang pria yang begitu cacat. Saudara, yang kita lihat di sini bukanlah iman yang sempurna. Iman yang kita lihat di sini adalah iman yang dalam seruan keputusasaan. Iman yang penuh ketergantungan kepada satu-satunya Allah yang bertindak. Saudara, kisah ini menunjukkan bagaimana seseorang itu menjadi mandiri tanpa Allah. Sekarang ia kembali lagi bergantung penuh kepada Allah. Saudara, kalau mau jujur, siapa dari kita yang punya motivasi begitu murni? Siapa kita yang bisa ngomong, ya saya mau memang melayani buat Allah. Mau kosong lah saudara. Kita gak bisa saudara. Kita manusia berdosa, hidup di dunia berdosa. Kita punya begitu banyak agenda. Motivasi kita gak murni. Tapi yang Allah mau saudara, di tengah kelemahan kita bergantung penuh, kita melemparkan diri kita di bawah kakinya, bersandar penuh saudara. Saudara, dan Yahweh menjawab Simson, bukan karena Simson akhirnya layak, Simson tetap tinggal layak. Melainkan karena nama Allah sendiri sedang dipertaruhkan di kuil itu. Ini bukan karena Simson, ini karena Allah, karena namanya dipertaruhkan. Simson bertopang kepada dua tiang itu dan dengan kekuatannya yang telah kembali, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Simson mengatakan di ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini katanya. Dan bangunan itu roboh menimpa semua orang di dalamnya. Kalimat penutup di Hakim-Hakim ini sungguh ironis saudara. Yang mati dibunuh Simson pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, ini berarti Simson itu mencapai lebih banyak dalam momen kematiannya daripada dalam 20 tahun hidupnya. Bukan karena akhirnya saudara Simson ini menjadi pahlawan yang memang dia seharusnya sejak dulu jadi begitu, bukan. Melainkan karena kedaulatan Allah pada akhirnya tidak bergantung pada kesetiaan alat yang dipakai. Saya ulangi saudara. Ini terjadi bukan karena Simson, tetapi karena rencana kedaulatan Allah pada akhirnya tidak bergantung kepada alat yang dipakainya. Ini semua bergantung kepada Allah, ini semua gak pernah bergantung kepada kita saudara. Kuil Dagon yang dibangun untuk merayakan kekalahan Yahweh saudara, justru menjadi tempat di mana keunggulan Yahweh atas Dagon dibuktikan tanpa keraguan. Gak ada orang yang bisa meragukan. Rumah palsu itu menjadi kuburan bagi orang-orang Filistin. Saudara, ini adalah klimaks dari seluruh pasal ini. Cerita ini tidak berakhir memang dengan Simson yang dipulihkan kekuatannya lalu hidup bahagia senantiasa. Akhirnya dia setia kepada Allah, enggak kayak gitu ya saudara. Cerita ini berakhir saudara dengan kemuliaan Allah dinyatakan atas Allah palsu lewat reruntuhan hidup seorang hamba yang sudah hancur. Saudara, klimaksnya bukan tentang Simson, tetapi tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan lebih dari Allah lain, Allah-Allah yang palsu. Saudara, akhir cerita ini gak cocok gitu sama zaman ini. Kita maunya ada pahlawan yang kayak happy ending. Kita mau semua tuh happy ending saudara.
mungkin ending ini gak nyaman. Dan yang kita selalu mau happy ending itu orangnya, manusianya. Tapi poin dari pasal ini bukan tentang Simson, bukan tentang umat manusianya. Seluruh kehidupan kita pada faktanya adalah tentang Allah. Yang harus dimuliakan dan harus menang dan harus dibesarkan adalah Allah itu sendiri. Saudara, akhir cerita Simson ini adalah satu-satunya akhir yang tetap menjadikan Yahweh, bukan Simson, sebagai tokoh sesungguhnya dalam kitab Hakim-Hakim ini. Kita melihat yang menang Yahweh, bukan Simson. Saudara, hal ini penting bagi kita. Karena ini berarti saudara, kepercayaan kita sebagai umat Allah tidak pernah dimaksudkan untuk bersandar pada pemimpin yang berbakat, kepada pelayanan yang sukses, atau kepada rekam jejak kesetiaan kita sendiri. Saudara, kepercayaan kita enggak bersandar kepada orang, bahkan komunitas, bahkan pelayanan, enggak saudara. Kepercayaan kita, iman kita bersandar penuh kepada Allah. Allah yang rencananya tidak bisa digagalkan ketika kita alat-alatnya gagal. Ketika komunitas yang kita percayai mengecewakan, ketika pemimpin yang kita pandang jatuh. Saudara, kita tidak menjadi kecewa terhadap gereja. Kenapa? Karena kepercayaan kita bergantung kepada Allah yang hidup. Allah yang gak pernah gagal. Dan kita perlu sadar saudara, setiap orang Kristen dimanapun, di sini, komunitas kecil saudara, mungkin di gereja lain juga, kita semua punya potensi yang sama untuk jatuh. Dan kita memang jatuh pada tahap-tahap tertentu. Tapi karena Allah saudara, kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa berkomunitas. Karena gereja ini saudara adalah tempat orang-orang berdosa untuk dibentuk dan dipulihkan. Saudara, kepercayaan kita bersandar kepada Allah yang gak pernah gagal. Allah yang memang memilih kita yang sering kali gagal untuk melakukan kedaulatannya yang tidak pernah gagal. Ini seharusnya sedikit menakutkan dan sangat menghibur bagi kita. Karena walaupun kita lemah, tidak berdaya, jatuh, kita tahu yang memegang semua ini bukan kita, tetapi Allah. Saudara, Hakim-Hakim 16 meninggalkan kita dengan seorang pembebas, seorang hakim yang tergeletak mati di antara reruntuhan sebuah kuil kafir. Setelah mencapai kemenangan yang sementara, yang dibeli lewat dosa dan kehancurannya sendiri. Dan justru saudara, memang ini maksud kitab Hakim-Hakim. Kitab ini tidak ditulis untuk memberikan kita pahlawan yang harus kita tiru. Kitab ini ditulis untuk membuat kita merindukan seorang pembebas yang tidak bisa dihadirkan oleh kitab Hakim-Hakim ini. Saudara, perhatikan pola hidup Simson. Ia diumumkan secara ajaib oleh utusan ilahi sebelum ia lahir. Ia dikandung secara luar biasa. Ia dikhususkan sebagai kudus sejak dalam kandungan. Ia diberi kuasa oleh Roh Allah. Namun berulang kali jatuh oleh dosanya sendiri. Sampai kemenangan terbesarnya datang lewat kematiannya sendiri. Saudara, setiap kita yang membaca kitab ini akan bertanya, apakah ini yang terbaik yang Allah bisa berikan? Dan kita tahu jawabannya tidak. Karena Simson adalah bayangan. Karena Simson adalah wujud yang tidak sempurna dari apa yang sempurna yang akan datang. Sang pembebas sejati kita, Yesus Kristus. Karena Yesus juga datang sebagai pembebas yang ditetapkan Allah. Yesus, saudara, diumumkan sebelum kelahirannya, ia dikandung oleh Roh Kudus,
Ia dikhususkan sebagai kudus sejak dalam kandungan juga. Ia diberi kuasa oleh roh yang sama untuk menjalankan misi Allah. Tapi saudara, ketika Simson menyalahgunakan karunia Allah berulang kali, sampai akhirnya ia tidak menyadari saat hadirat Allah itu pergi. Kristus tidak pernah sekalipun menyalahgunakan karunia yang ia miliki. Saudara, di padang gurun ketika iblis menawarkan Kristus sebuah solusi, rubah nih batu jadi roti. Ini jenis jalan pintas yang Simson selalu ambil. Tapi Yesus menolaknya, saudara. Setiap kali ditawarkan, Yesus menolak. Yesus tetap sepenuhnya bergantung kepada Bapa daripada menggunakan jalan pintas, menggunakan karunia-Nya untuk kepentingannya sendiri. Setiap karunia yang Yesus miliki, ia gunakan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, Simson mati karena dosanya sendiri. Ia akhirnya membayar harga atas bertahun-tahun kompromi atas dosa yang ia lakukan. Tapi Kristus, saudara, Kristus mati karena dosa kita. Ia menanggung dalam tubuhnya sendiri seluruh kompromi kita yang bertahun-tahun kita lakukan. Saudara, kematian Simson membeli kelegaan sementara bagi Israel. Tapi kematian Kristus, saudara, membeli kemenangan yang final dan selamanya bagi kita, yang tidak pernah perlu diulangi lagi. Saudara, Simson kehilangan hadirat Allah yang dirasakannya karena ketidaksetiaannya sendiri pada perjanjiannya dengan Allah. Yesus sebaliknya, ia tahu persis apa yang terjadi ketika Bapa memalingkan wajahnya di kayu salib. Dan Yesus, saudara, menanggung ditinggalkan di atas kayu salib itu dengan rela, dengan penuh kesadaran. Supaya, saudara, setiap orang yang bersatu dengannya tidak akan pernah mendengar kata-kata, ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Karena Kristus telah menanggung seluruh dosa kita. Saudara, hadirat Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bukan karena kita setia, tetapi karena Allah begitu setia. Dan saudara, kalau pagi ini kita sedang hidup dalam akibat dari kita tidak tahu, versi kita sendiri. Kalau hari ini kita rasanya sedang menggiling gandum di dalam penjara buatan kita sendiri. Kalau hari ini hidup kita rasanya gelap. Kalau rasanya kita terus gagal dan gagal. Dan kita bertanya, saudara, apakah hadirat Allah sudah pergi? Apakah Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan saya? Apakah Allah tidak lagi mengasihi saya? Dengarlah kabar baik ini, saudara. Karena di tengah-tengah pasal yang gelap ini, sebelum satu keadaan pun berubah dalam kehidupan Samson. Dan mungkin, saudara, sebelum satu keadaan pun berubah dalam hidupmu, rambut itu sudah mulai tumbuh. Saudara, rambut itu sudah mulai tumbuh. Anugerah sudah bekerja, saudara, sebelum Simson bisa melihatnya. Dan anugerah yang sama sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan karena Kristus, saudara, anugerah yang sama itu bukan sekedar kabar baik yang samar-samar bagi kita. Karena Kristus, saudara, kabar baik itu adalah sebuah kepastian. Saudara, pengharapan kita tidak pernah dimaksudkan untuk bersandar pada kemampuan kita, berpegang kepada Allah. Pengharapan kita bersandar kepada Allah yang berpegang kepada perjanjiannya. Saudara, bayangin kita berpegang kepada Allah kayak gini ya.
Saudara, kita itu manusia yang lemah. Kita bisa kecewa, kita bisa gagal, kita bisa lelah. Kalau kita berpegang kepada Allah, siapa bilang pegangan kita gak akan lepas? Kita manusia, saudara. Cukup rintangan untuk membuat kita lelah, membuat kita ragu, dan membuat tangan kita melepaskan tangan Allah yang hidup. Tapi saudara, ketika tanganmu melepaskan tangan Allah, engkau tidak ditinggalkan. Karena tangan Allah yang kuat itu tidak melepaskan tangan kita. Tangannya tidak akan melemah, tangannya tidak akan pernah lepas. Saudara, ketika kita lemah, ketika kita tidak sanggup, Allah selalu sanggup. Allah selalu mengasihi kita. Karena hidup kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Keselamatan kita tidak bergantung kepada iman kita sendiri. Keselamatan kita, pengharapan kita, seluruh kehidupan kita bersandar kepada tangan perjanjian Allah yang kekal. Dan ya Allah yang tidak berubah, saudara, yang akan memegangmu sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Mungkin kami pernah merasakan betapa manisnya kasih Allah, betapa kami ingin terus bergantung dan bersandar kepadamu, betapa kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah daripadamu. Tapi mungkin kami sudah mulai lupa dengan semua yang kami miliki, dengan semua yang Engkau berikan. Kami mulai menganggap semuanya adalah milik kami. Semuanya adalah karena kemampuan kami. Kami melupakan Engkau. Kami menjadi mandiri tanpa Allah. Tapi Tuhan, hari ini kami mau datang kembali kepadamu. Kami mau melemparkan diri kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau bergantung penuh kepadamu. Kami mau bersandar penuh kepadamu. Karena kami tahu, karena kami sudah melihat apa yang bisa kami lakukan. Betapa kami lemah, betapa kami gagal, betapa kami tidak berdaya. Kami mau Tuhan bergantung penuh kepadamu. Peganglah tangan kami dan tuntunlah kami seturut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.